Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya menyapa Anda sekalian dengan kembali membahas surat Al-Asr. Saudara, hari ini kita banyak mengalami kerugian. Saya misalnya mendapatkan kerugian seperti ini. Ada yang miskin, teman-teman di depan SLRT, saudara-saudaranya yang datang ke sini mengalami musibah sama dengan saya. Teman saya barusan juga mengalami musibah, padahal sebelumnya dia sudah mengalami musibah. Tidak ada habis-habis. Ingin sekali kita meminta kepada Tuhan, ya Allah, segerakanlah kiamat. Tapi Allah melarangnya di surat An-Nahl ayat 1, jangan meminta menjegerakan ketetapan. Tapi rasanya kayak gimana gitu. Penderitaan tak ada henti-hentinya. Betul kata Allah, wal asri innal insana lafi khusri. Manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Ini karena manusia tidak beriman. Andai kan manusia beriman, tidak akan terjadi kerugian. Saya tidak akan terjadi seperti ini. Patah. Teman saya tidak juga patah. Darah lagi. Atau saudara-saudara saya di depan SRT tidak perlu datang, kantor itu kosong, gak apa-apa. Kasihan, dari pagi tadi mereka menunggu di depan setiap hari dengan tangisan meminta bantuan kepada ibu kepala dinas. Kita mohon bantuan. Saya mengalami itu. Saya kemarin ngurus ini ke Jasara Harja, ke Taspen, ke Laka, ke BPJS, ke rumah sakit. Betapa sedih. Ke dinas sosial juga. Betapa sedih. Saya merasakan masa mahasiswa saya dulu masuk rumah sakit 2 minggu 1 hari. Saya juga merasakan anak saya kemarin masuk rumah sakit, dioperasi. Saya pun mau dioperasi, tapi saya belum siap karena ancaman yang luar biasa. Secara teoritis, hal ini cuma disayat, dibuka, dipen, ditutup, udah selesai. Secara teoritis kedokteran, bukan membunuh ini. Bagian tangan tidak membunuh, bagian kaki tidak membunuh, sampai lengan tidak membunuh. Yang membunuh bagian perut, bagian dada, bagian leher, bagian kepala, itu bagian pembunuhan. Tapi mereka mengancamnya. Apa? Nafas. Nafsun zaikatul maut. Nafas itu nyawa. Ruh itu adalah nafas. Mereka menguasai nafas saya. Mereka mengancam nafas saya. COVID-19. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya mensleh. Tangan saya nggak bisa teguk gini karena ketahan di atas. Displaced, kata dokter ortopedi. Saudara, rugi. Saya mengalami penderitaan, saya mengalami kerugian hidup. Ibarat kalau uang, saya mengalami kerugian, kebangkrutan. Tangan yang normal dirugikan dengan menjadi tidak normal. Dirugikan atas perbuatan siapa? Sesama manusia. Siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi Al-Quran menyampaikan itu manusia yang buat. Atas apa? Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, kedengkian,
Punya apa lu? Mobil kagak, rumah kecil. Punya apa lu? Jabatan gak ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang kaya, orang-orang yang tidak beriman, hatinya adalah tidak seimbang. Senantiasa mereka membenci kepada orang yang beriman, meskipun orang beriman itu dalam penderitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Saudara sekalian, hasad itu tetap muncul pada diri mereka karena mereka tidak berada dalam keimanan. Mereka juga rugi, kata Allah. Wahai orang-orang yang miskin, wahai orang-orang yang seperti tertindas, seperti yang saya alami, mereka itu berada di dalam kerugian yang nyata. Kok bisa? Mereka kaya, mereka nikmat hidupnya, mereka merasakan luar biasa hebatnya. Tidak, kata Allah, mereka berada di dalam kerugian. Maksudnya apa? Bacalah surat yang lain. Mereka telah merasakan neraka meskipun belum masuk neraka jahanam. Iya tak? Iya. Semua pendosa, penyihir syirik, musyrikin, Allah telah memperasakan mereka pada panasnya neraka. Sekian 0, sekian persen. Meskipun belum ada yaumul hisab, meskipun belum masuk alam barzah, meskipun belum masuk neraka, mereka akan merasakan di dunia, lalu berlanjut di alam barzah, lalu abadi kekal di alam neraka. Allah menyampaikan rasa neraka itu telah dirasakan para musyrikin di dunia. Lalu rasa kebencian mereka tiba-tiba kepada orang yang beriman. Maka orang yang beriman tiba-tiba merasa ini orang-orang musyrikin seperti orang gila. Tiba-tiba lempar, tiba-tiba buat ke Rasulullah. Tiba-tiba benci sama orang yang beriman. Kebencian itu tiba-tiba saja, tanpa ada sebab dan akibat. Kenapa? Karena mereka sedang berada dalam panasnya api neraka. Oh, sudah rasa di dunia? Iya. Lalu akan merasakannya nanti selama-lamanya. Demi Allah, ada dalam Al-Quran. Mereka telah merasakan kerugian, wahai orang miskin. Mereka telah merasakan begitu, innal insana lafi husri, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang disabilitas, wahai orang-orang difabilitas. Mereka, para musyrikin, telah merasakan panasnya api neraka masih di dunia ini. Mereka masih di dunia sudah merasakan apinya neraka. Kenapa? Dari kemusyrikin. Mereka tidak mau membongkar diri mereka sendiri. Demi Allah, ini Al-Quran yang menyampaikannya. Suatu hari, saudara, saya duduk di meja ini, di kursi ini. Mereka menyampaikan ke saya secara kebatinan, Nazar, kami ini rasa panas. Saya tanya, ini siapa? Kami yang hidup di dunia ini. Siapa? Ini. Oh, kenapa? Kami merasa panas. Kami seperti sudah neraka ini. Demi Allah. Tapi waktu itu saya belum baca Al-Quran di surah itu. Baru-baru kemarin, beberapa bulan yang lalu saya baca. Ngomong ini sudah beberapa bulan yang lebih dulu lagi. Lalu saya jawab, coba panjenengan baca surat Az-Zumar 53 dan 54. Insya Allah panas itu akan bisa menghilang. Kalau panjenengan bisa intens, bisa istiqomah dengan taubatan nasuha, panas itu Allah akan nyatakan hilang. Sulit, Nazar, kami keluar dari ini. Saya bilang, ya, sama sulitnya ketika kita berada di bawah yang dalam, lalu kita ingin menanjak
naik ke atas, ke permukaan. Tapi lebih baik mulai sekarang daripada terus ke dalam. Mungkin lambat laun kita akan bisa kembali ke permukaan dan hidup bersama keluarga lainnya. Kita pakai akal sehat saja. Usia yang masih panjang 1000 tahun. Kata surah Al-Anfal tentang perang Uhud, mereka yang mati tidak mati, mereka hidup di alam gaib. Tapi fisik saja yang mati, ruhnya mereka hidup di alam gaib. Idealnya 1000 tahun, surat Tas 4. Ruh dan jasadnya hidup 1000 tahun di dunia. Setelah itu nanti malaikat mengambilnya, langsung dibawa ke Lauh Mahfuz, amal dan dosa, pahala dan dosa. Tapi kalau matinya orang di surah Anfal mati beriman itu, mereka hidup di alam gaib tapi tenang. Nah, bagaimana yang tidak tenang? Dendam kembali. Disinilah Allah berharap kita jangan seperti itu, Mbak. Panjenengan jangan seperti itu. Kenapa? Karena panjenengan akan dendam kembali nanti. Maka generasi Indonesia dan dunia sebagai tanda kiamat akan menjadi seperti panjenengan. Mau tidak kiamat dekat? Tidak mau. Kalau tidak mau, ya sekarang sadar. Sadar sekarang. Karena setelah kiamat tidak ada lagi upaya penyadaran, tidak ada taubatan nasuh. Waktu yang panjang yang Allah berikan 1000 tahun, start dan finish 1000 tahun. Begitu juga kiamat, rukun iman kelima. Kelima ya, rukun iman kelima. Itu kita percayai. Kita sudah dengar kebatinan, bukan halusinatif. Di dalam surat An-Nas ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada min syurril waswasil. Para profesor doktor dalam YouTube ini menjelaskan bahwa kalau kita mengenal diri, kita akan dengar batin kita. Kata Sunan Kalijaga, kalau kita mengenali diri kita dengan kontemplasi dan sebagainya, kita akan mengerti Tuhan itu di mana. Di dalam diri kita ada alam ruh. Seperti seorang anak yang dititipkan ruh di usia 4 bulan dalam perut ibunya. Artinya ada alam ruh. Di kepala ada alam ruh, di dada ada alam ruh, di perut ada alam ruh, di kaki ada alam ruh. Artinya ada ruh dan alamnya di dalam. Kalau kita buka fisik ya nggak ada, tapi secara gaib ada di dalam. Saudara, hawa nafsu amarah memang tidak membuat kita sadar. Hawa nafsu lawamah, harta tahta dan menurut yang berlebihan, memang tidak akan pernah membuat kita sadar. Sebaliknya, membuat kita akan tidak sadar dan terus menjauhkan diri kita sendiri. Tidak mampu mengenal diri kita sendiri. Jauh dari eksistensi diri kita sendiri. Bahkan suatu hari kita akan bilang, saya tidak mau jadi diri saya sendiri. Sunan Kalijaga pernah menyampaikan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan itu. Bahkan dalam Al-Quran juga mengatakan itu. Saudara sekalian, kita dalam waktu wal asri innal insana lafi usri, kita selalu berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali kita beriman. Apa kata iman? Alladzina yu'minu bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, yang tidak terlihat secara kasat mata. Apa maknanya? Apa capaiannya? Apa tujuannya percaya pada yang tidak nyata, yang tidak terdengar, tidak terlihat secara fana, nyata? Kan itu dibilang halusinatif. Kita gila semua, skizofrenia nanti. Tidak, saudara-saudari.
Kenapa kita pasang Tuhan Yang Maha Esa di Pancasila? Wong Tuhan tidak terlihat. Kenapa kita ke tempat ibadah? Wong Tuhan tidak terlihat. Kenapa? Karena itu kita percaya pada gaib. Bumi ini bulat, bukan tersandar di bawah, di atas. Bumi bergantung, berputar-putar. Bulan berputar-putar. Kok tidak tertabrak? Apakah itu hal normal? Apakah itu hal normal, saudara? Itu hal gaib. Kita di Katulistiwa, saudara. Kalau kita pakai bola, kita naruh satu barang di tengah, jatuh ke bawah, gravitasi. Kita nih bumi gravitasi. Kita berada di pinggir, naik mobil nggak jatuh-jatuh. Udah seperti cecak yang naik di dinding. Dinding dinaikin cecak. Kenapa cecak tidak jatuh? Padahal gaya gravitasi, kata Newton. Kenapa tidak jatuh? Kita seperti cecak yang tidak jatuh. Saudara, dunia ini gaib, bukan normal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah kenyataan. Ini mereka di dalam saya, yang mereka ngomong di dalam dada saya. Mereka ngomong, bukan gila, tidak skizofrenia. Disinilah ketakutan umat Islam kebanyakan ketika membahas hal gaib. Bahkan berani mengatakan penyakit dari Tuhan. Maka dikuatkan katanya dengan seolah Rasul pernah menyampaikan ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang sebagian para alim mengatakan itu palsu. Ada siasah di dalam, ada suatu ketakutan dalam politik kekuasaan di dunia ini. Saudara sekalian, hati kita tidak besar jiwanya kita. Jiwa kita tidak besar, jiwa kita kerdil ketika kita tidak berani membuka kebenaran. Kita terus menjadi modus kedok di dalam kehidupan. Kalau seorang laki-laki, bukanlah lanang yang benar. Bukanlah seorang laki-laki. Harus berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Itu lanang, itu laki. Saudara sekalian, illal ladzina amanu, orang yang beriman itu akan menyelamatkan yang tadi dibilang gila. Oh, bukan gila, itu surah An-Nas ada, selamat. Illal ladzina amanu, orang percaya pada gaib itu akan membuat masyarakat itu tersadarkan, tidak melakukan diskriminasi sosial, tekanan sosial kepada seseorang yang percaya gaib. Bicara sendiri di kaca, ngomong tentang dengan batin, itu gila. Bukan, itu bukan gila, bukan ODGJ. Itu ada di dalam surat An-Nas. Sebagai orang beriman beragama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman percaya pada yang gaib. Dalam surah An-Nas mengatakan itu menyelamatkan. Kita sudah mempengaruhi secara positif kepada masyarakat, masyarakat sudah mempengaruhi kepada setiap individu yang seperti itu. Itu tidak gila. Meskipun saya ditabrak oleh ambulans, itu tidak gila. Saya tidak berperang kepada mereka, karena sepupu saya dokter, mantan saya dokter. Bahkan saya selalu mengatakan kepada Pak Dokter, untuk dikopi oleh organisasi profesional, saya mengatakan bahwa kita bagian dari Asy'ar 80. Allah penyembuh sakit, kita juga penyembuh sakit. Kalau saya Peksos, penyembuh sakit sosial. Kalau panjenengan penyembuh sakit umum, sakit fisik. Psikolog, penyembuh sakit jiwa. Psikiater, penyembuh sakit jiwa melalui pendekatan medical. Sama kita. Seorang insinyur penyembuh penyakit rumah tidak layak huni,
tidak punya rumah. Seorang arsitek penyembuh rumah yang desainnya tidak baik, kita penyembuh. Harapannya tidak riba. Saya peksos yang tidak mahal kan waktu jasa peksos saya gratiskan semuanya. Saya gratiskan. Di tengah hari ini banyak orang yang ingin memperkaya diri, ingin naik tinggi, jabatan tinggi. Di tengah orang mengatakan saya nggak jelas, saya tetap memperjelas dengan Al-Quran. Innal insana lafi husri. Kita selalu menghina di antara kita, hate speech di antara kita. Itulah kerugian yang nyata. Rugi bagi saya karena merasa tersinggung. Rugi bagi Anda, nanti akan masuk neraka Jahannam. Merasa panas di dunia. Allah bilang dalam Al-Quran, kalian sudah merasa panas di dunia seperti neraka. Suatu hari akan neraka beneran. Kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Dan neraka itu masih kecil, saudara. Panas itu masih sedikit, saudara. Nanti lebih parahnya di neraka Jahannam. Nah, Allah bilang itu bukan tempat manusia sebenarnya. Jin dari api akan kembali ke api. Kita dari tanah, mestinya ketika makan huldi, ya di bumi ini. Tapi Allah bilang apa? Memangnya kau pikir setelah kau mati jadi debu terus hilang begitu? Enggak, nanti akan saya bangkitkan kembali. Lalu saya hisap, lalu saya lemparkan ke neraka Jahannam. Kenapa? Karena kau sudah begitu satu bersekutu dengan jin yang dari api. Lalu dengan api itu kau membuat penyakit stroke. Dengan api kau membuat covid. Dengan api kau membuat gesek-gesek di antara kalian, senang-senang dan menciptakan segala bencana alam penyakit. Atas itu Allah marah, saudara. Allah sudah kirim Isa alaihissalam. Bahkan kalian ingin membunuh, kalian mengatakan dia begitu. Sudah begitu banyak orang-orang yang beriman kalian siksa dengan segala penyakit tanpa bisa bukti. Polri tidak bisa tangkap. Karena mana bukti? Nasar, mana bukti Nasar? Saudara, semua orang beriman adalah manusia biasa. Sesabar-sabarnya manusia yang beriman percaya pada hal gaib. Hanya percaya pada yang gaib. Juga ada rasa batas-batas kesabaran. Harapan mau minta kiamat, Allah larang di surat An-Nahl ayat 1. Pasrah saja, takwa saja, pasrah saja. Lillahi ta'ala, fi sabilillah. Pasrah saja. Legowo saja, ikhlas saja, nerimo saja. Ada sebagian yang, ya Allah sakit robiku, dengan disabilitas, dengan pembunuhan yang kejam, dengan penyiksaan yang kejam. Allah sakit ya Allah. Allah pun marah dalam surah Ali Imran. Saudara, kita berada dalam kerugian, baik yang menjadi korban mereka maupun mereka suatu hari nanti masuk neraka abadi. Kita semua ini kan jadi korban. Innal insana lafi husri. Maka itu saya sadarkan kita rame-rame. Illal ladzina amanu. Ayo kita beriman sama-sama. Jangan sekuler sama-sama. Ayo kita baca Al-Quran sama-sama. Ayo kita pahamkan Al-Quran sama-sama. Ayo kita sadar sama-sama. Itu poinnya, saudara. Jadikan Al-Quran ilmiah. Kita pisau analisakan dengan filsafat. Kita pisau analisakan dengan matematika. Kita pisau analisakan dengan fisika. Kita pisau analisakan dengan kimia, biologi. Para profesor akan mudah memahami Al-Quran dengan hermeneutik yang cerdas. Saya S2 saja bisa memahami Al-Quran dengan cerdas. Bagaimana profesor, saudara? Bagaimana profesor yang pintar-pintar itu, saudara? Pasti jauh lebih pintar memahami Al-Quran dengan baik, memutasyabihat, menganalisis dengan baik. Maka kita tidak akan berada dalam kerugian, karena sudah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman. Lalu setelah itu jangan merasa terhina, tapi menjadi taubatan nasuh dan istiqomah. Buat apa berzina? Tidak malukah dengan semua orang lihat?
Tidak malu kah? Kata orang Ende. Tidak malu kah? Orang lihat semua kau berzina tuh. Tobat sudah kau. Orang semua lihat kau tidak malu kah kau? Kau tidak malu dengan kau anak. Kau tidak malu dengan kau saudara-saudari. Dan kau punya suami dan kau punya istri. Kau tidak malu kah? Fitnah lagi orang lain yang beriman lagi. Nara mere celaka ata. Saudara sekalian, ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Maka setelah kita beriman dan mengerti Al-Quran, keluar sendiri kebijakan berbuat baik. Outputnya keluar sendiri kebijakan berbuat baik. Dengan kita terus berbuat baik, fastabiqul khairat, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya pernah berbuat baik. Saya beri. Besok saya dapat rezeki lagi. Saya beri lagi. Besok dapat rezeki lagi. Saya beri lagi. Besok dapat rezeki lagi. Tapi ketika saya diuji dengan kemarahan, ini dampak kerugian. Terlepas bahwa itu kejahatan akan dibalas nanti di akhirat, tapi akan ada sunnatullah kerugian. Tapi jika saya berbalas dengan kebaikan, memberikan, akan dibalas kebaikan. Kalau kita tidak makin banyak beri sedekah infak, rasa berat memberi akan makin besar, amarah akan makin tinggi, pengen belanja sana sini akan makin tinggi, saudara. Tapi kalau kita menekannya terus memberi sedekah infak zakat kepada siapapun di antara kita yang memerlukan, maka insya Allah masalah seperti ini kita akan ditenangkan perasaan kita. Amarah-amarah yang seperti tadi akan ditenangkan dengan perasaan semua. Mutmainnah. Kita akan pengen beli, rasa lapar perut dan pengen beli sana sini akan hilang sekejap. Kenapa? Karena kita senang memberi. Itulah ajaran budaya Jawa. Tepo sliro. Saling memberi. Asa asi asuh. Sakinah mawaddah warahmah. Bertetangga akan senang. Semua senang dengan tetangga dan orang yang baik sering memberi. Pas dia lama tidak pergi, di mana orangnya? Orang itu baik banget. Maka itu saling memberilah di antara tetangga. Untuk diri saya sendiri. Khususnya untuk diri saya sendiri. Karena saya jarang sekali memberi. Dan ketika diberi curiga, jangan-jangan. Untuk diri saya sendiri, untukmu Ibnu Nazar Fakhur Usman, saling berilah, jangan berat, supaya tidak dapat seperti ini. Saudara sekalian, ketika kita paham gaib, dengan kita mengerti secara komprehensif, di situ kita baru tahu, oh berarti kuncinya adalah berbuat baik. Ya. Lalu setelah beriman, ngerti kegaiban, akan keluar sendiri. Wa amilus solihati. Pasti kau akan berbuat baik. Karena apa? Karena kau harus sudah tahu ilmunya. Untuk menyelamatkan dari hal seperti ini, harus banyak memberi. Kami sudah miskin, tidak terus banyak memberi. Karena itu kuncinya untuk menyelamatkan dari hal-hal yang rugi. Wa amilus solihati. Terus beri. Kalau kau tidak punya harta, dengan ilmumu. Kalau kau tidak punya harta, dengan ilmumu. Nah, bagi mereka yang memiliki ilmu sihir, kita dikerjain terus sama ilmu sihir. Kita sudah banyak beri sampai miskin. Kata saya punya guru, namanya guru agama saya, namanya Pak Almarhum, mengatakan begini. Dalam Islam itu, kalau kau punya 5.000, jika kau berbuat baik,
maka berbagilah 2.500 ke orang, 2.500 ke kamu. Jangan 5.000 semua kau beri. Sesungguhnya ruhnya dan fisiknya sama dengan ruh dan fisikmu. Kalau kau beri ke dia, lah ruh dan fisikmu kau aniaya juga sama dengan dia. Jadi berbuat baik itu dengan ilmu. Itu ruh fisik yang diamanatkan Allah. Ada uang di dirimu, ini ruh fisik yang diamanatkan Allah. Berbagilah di situ dia dan kamu. Adil. Adapun dalam pekerjaan ada achievement. Kepala masa sama dengan wakil, wakil masa sama dengan sekretaris, sekretaris masa sama dengan kabid. Itu ada sedikit yang berbeda. Kompetensinya pun juga berbeda. Pengalamannya, waktu lama kerja sebagai abdi masyarakat juga beda. Itulah kompetensi, itulah pengabdian, dan itulah penghargaan negara kepada pejabat itu, kepada mereka berdasarkan lama tahunnya bekerja, diberi reward jabatan dengan pangkat dan golongan. Karena pengabdian bukan melulu kinerja, tapi pengabdian. Orang pintar itu juga bisa keblinger, tapi pengabdian itu adalah sebenar-benarnya kompetensi. Saudara sekalian, kita harus jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah perjuangan bangsa yang autentik, essentially, substansial. Jangan karena kita mau bintang di atas langit, kita injak-injak di bawah kaki kita yang di bawah. Jangan ulangi ya. Karena kita mau menginjak, mau mendapatkan bintang di langit, kita injak-injak orang di bawah kita. Ya, kita naik meja, kita naik genteng, pengen dapat bintang. Orang punya genteng hancur, orang punya meja kotor, orang punya kepala kau injak-injak, hanya untuk mendapatkan bintang. Berkinerja itu baik, dapat bintang itu baik, tapi jangan menghardik orang lain. Kooperasi, kerjasamalah. Sama-sama dapat bintang dengan kerjasama. Bukan kau sendiri, bukan kelompokmu sendiri, tapi sebangsa setanah air. Saudara sekalian, marilah kita ilal ladzina amanu, kita mengkecualikan diri kita sebagai orang yang beriman. Marilah kita beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Wa amilus solihati, dengan kita mengenal iman dengan ilmu, pasti kita akan paham kuncinya dan kita akan berbuat baik. Karena fadilahnya, keuntungannya, kemanfaatannya adalah kita akan aman di dunia dan insya Allah akan sampai aman di akhir. Amin. Dan setelah itu, tentu kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan pengen kembangkan ilmu kita, saudara. Apa dengan caranya, Pak? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus saling diskusi. Kayak saya ini, tidak ada orang. Saya nggak tahu diskusi dengan siapa. Monolog dengan video ini. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Ada wujud datang. Tapi nanti orang bilang halusinatif, skizofrenia, bahaya. Maka subscribe lah, like lah, share lah kepada semuanya. Hari gini masih bicara teknologi, part itu sudah ada dan kita ingin terus belajar. Tapi akhlak, saudara, ini lebih esensial. Jaga akhlakmu, jaga akhlak saya, jaga akhlak semua kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ada manfaat pada Jumat kali ini, dan saya mudah-mudahan tidak ria, sum'ah dan ujub. Mudah-mudahan kita sama-sama tidak ria, sum'ah dan ujub. Tidak ada penyakit hati di antara kita. Kita menjadi orang yang takwa, muttaq
bikin. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.